Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kita rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat, nikmat dan hidayah itulah kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Selawat baik dengan salam marilah kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelak di yaumil akhir nanti kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memberikan judul ceramah yang berjudul Cara Agar Bahagia dalam Islam. Pernahkah kita sholat? Pernahkah kita mencari nafkah? Pernahkah kita mendapatkan rezeki? Tentu saja jawabannya iya. Namun, apakah dengan sholat itu kita menjadi bahagia? Apakah dengan harta itu kita akan bahagia? Belum tentu. Terus, kenapa kita lihat jika ada orang yang sholat, zakat, puasa, bahkan ibadahnya menurut kita lebih baik dia daripada kita, namun pada kenyataannya dia masih saja gelisah memikirkan apa yang bukan wewenangnya. Alasan tidak bahagia ini yang pertama, niat salah. Segala sesuatu yang di atas dunia ini bergantung kepada niat. Mau sholat niat, melangkah niat, ke masjid niat, ke mushola niat, semuanya niat. Kalau niat salah, maka hati akan menjadi cemas. Contohnya, sholat karena orang lain, zakat karena orang lain, puasa karena orang lain, semuanya serba karena orang lain. Itu menjadi bahaya bagi diri dia sendiri. Alasan kedua, mengapa orang itu tidak bahagia? Mungkin saja dia sholat ibadah, namun dia memikirkan bukan yang menjadi wewenangnya. Contohnya, takdir yang tiga itu. Apa sih takdir yang tiga itu? Yang pertama, kapan dia mati, berapa rezekinya, dan siapa jodohnya. Ini bukan wewenang kita sebagai hamba Allah, namun ini hak mutlak bagi Allah. Kalau kita terlalu memikirkan, ini akan menjadi membuat hati tidak tentram. Memikirkan yang mati boleh, tapi dalam konteks untuk mempersiapkan mati itu, bukan kita memikirkan bagaimana supaya tidak mati. Itu membuang-buang waktu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada sifat-sifat yang berbahaya. Contohnya iri atau dengki, ghadab, dan namimah dalam diri itu. Kenapa saya menyebutkan yang tiga itu? Iri dan dengki, ghibah, dan namimah. Karena dari iri dan dengki, maka kemungkinan akan datang ghibah. Karena datangnya ghibah akan datangnya namimah. Namimah itu adu domba. A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Terus cara untuk bahagia itu gimana? Wahai orang Islam yang sedang mencari keadaan bahagia, saya akan membacakan beberapa surat. Yang pertama, innalil muttaqina mafaza. Orang Islam itu pasti akan menang. Ya, hadaiko a'naba wa kawaiba asroba. Ya, ada minuman-minuman, ada bidadari atau teman yang sebaya dengan kita. Itu merupakan salah satu nikmat surga. Nah, selanjutnya, jika kita lebih mengutamakan urusan duniawi, wa asyarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa.
Kalau kita mengutamakan kehidupan dunia, maka nerakalah tempat kita. Auzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, hal yang harus kita persiapkan adalah salah satunya adalah selalu bersyukur. Ya, Allah telah berfirman, la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmat itu akan ditambah olehnya. Kalau kita ingkar kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Itu tips yang pertama agar hidup bahagia. Selalu bersyukur pada Allah. Cara yang kedua, melihat yang ke bawah. Kalau ingin hidup jadi tenang, lihatlah ke bawah. Jika kita mungkin kekurangan harta, lihatlah orang di bawah kita yang lebih kurang mampu dari kita. Jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, hancurlah kehidupan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah rezeki yang halal. Jangan kita ini itu ya, mencoba semua jalan, ya, jualan ini itu, namun itu adalah haram. Maksudnya gimana? Kalau kita jualan ya dengan sistem-sistem yang tidak baik, ya, maka itu yang haram. Ini harus kita perhatikan. Yang pertama, benda yang kita jual. Yang kedua, sistem yang kita pakai. Jangan karena benda yang ingin kaya, kita jual benda-benda yang haram. Auzubillahi min dzalik. Jangan karena kita ingin kaya, kita memakai sistem riba atau sistem-sistem yang akan melenyapkan kita. Auzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Itu cara yang. Jadi kita dua konteks itu yang kita pikirkan, wahai seorang pedagang. Yang pertama, benda yang kita jual. Yang kedua, sistem yang kita pakai untuk menjual itu, sistem transaksi. Ini juga akan kita bahas lebih detail. Nah, ya. Yang ketiga, yang keempat, selalu ikhlas. Nah, inilah yang tadi, beribadah karena Allah, insya Allah hati akan menjadi tenang. Kalau kita ria, maka ini akan menjadi malapetaka bagi orang yang ria tersebut. Kenapa? Karena setiap ibadah kena manusia. Ke masjid kalau ada bupati, ke musola kena ada bupati, ke musola kena ada ayah, ke musola kena ada ibu. Auzubillah summa na'udzubillah. Amalan itu akan sia-sia saja, akan hancur berkeping-keping. Ya, seperti debu yang berterbangan. Yang selanjutnya, kenapa seseorang tips yang bahagia? Jika permasalahannya yang tadi adalah kita selalu memikirkan urusan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita ingin bahagia, kita masukkan sebaliknya. Jangan kita pikirkan apa yang bukan wewenang kita. Contohnya, kapan itu mati, berapa rezeki, dan siapa jodoh. Itu bukan urusan kita, maka kita tidak perlu. Apalagi hari kiamat, ya. Nah, hari kiamat itu bukan urusan kita, maka kita nggak perlu pikirkan. Baik kita kiamat kubro maupun kiamat sugo, itu bukan urusan kita. Nah, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.